kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga permasalahan asmara, seorang pemuda di Kota Palembang menjadi korban penganiayaan dengan cara dibacok. Helikopter bom air dikerahkan padamkan kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir yang belum padam selama 4 hari. Sejumlah pelajar tingkat SD hingga SMA di Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalani cek kesehatan gratis. Kita ke informasi pertama. Diduga permasalahan asmara, seorang pemuda di Kota Palembang menjadi korban penganiayaan dengan cara dibacok. Akibatnya, korban mengalami luka yang cukup parah pada bagian kepala hingga telinganya. Rasa cemburu tak hanya melukai hati, tapi kali ini juga membuat luka di beberapa bagian tubuh Amin Hamzah. Dengan kondisi terluka parah, pria ini dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Korban Amin Hamzah terluka pada bagian belakang kepala, pipi, dan telinga. Ia dibacok oleh 2 orang pemuda bernama Aldo dan Rido. Diduga pembacokan ini dilatar belakangi persoalan asmara antara korban dengan salah satu pelaku. Kasus ini bermula saat korban menuding salah satu pelaku memiliki hubungan khusus dengan kekasihnya. Keduanya pun sempat terlibat perdebatan hingga suasana menjadi panas dan berujung perkelahian. Meski keduanya sempat dilerai warga, tetapi pelaku tidak terima, kemudian datang kembali dengan membawa senjata tajam. Dan temannya langsung menyerang korban secara brutal. Aksi ini terjadi di kawasan Jalan Perindustrian 2, Lorong Sukadamai, Sukarami, Palembang pada Selasa dini hari. Itu ibaratnya tuh tinoannya ini ada lanang lain. Oh, itu. Jadi sempatlah beradu argumen kan. Jadi kesel tadi itu mungkin belago. Nah, yang pelakunya tadi itu tidak terima. Jadi bawalah parang. Itu uang berapa pelaku deh? 2. Itu keluarga apa masih kawan pelaku tuh? Enggak, bukan. Keluarga korban telah membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polrestabes Palembang pada Selasa siang. Keluarga berharap laporannya dapat diproses polisi agar kedua pelaku segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, niat hati mendulang emas bekerja di Palembang. Namun sial, apa yang dialami seorang pekerja asal Kota Lampung. Baru 2 bulan tempati kamar kos, sepeda motornya raib di Gondol Bali. Perantau 2 bulan tinggal di Palembang, motornya raib. Ya, aksi pencurian motor ini membuat korban harus kehilangan barang berharganya. Lihat, dengan gaya petantang-petentengnya, seorang pelaku tampak menunggu temannya memetik sepeda motor di sebuah kamar kos Jalan Perjuangan, Kecamatan Alang-Alang Lebar pada Jumat lalu. Tak butuh lama, komplotan ini membawa kabur motor sport. Ketika itu korban sedang tidak berada di rumah. Ia sedang bekerja yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Saat dicuri, sepeda motor kesayangan korban tengah diparkir di dalam garasi dengan posisi stang dikunci, serta pintu garasi sudah tertutup rapat. Pelaku diduga telah menyiapkan alat untuk membobol gembok. Dia mantau ke arah sini, tapi memang kami belum ngeh kan, belum ada yang kayak ngapo beliau ini mantau-mantau. Kan. Sampai ada salah satu karyawan kantor aku ngabari, motor kau di mana katanya. Motor aku di kawasan, di kantor, di kawasan sini kan, di belakang sini. Kata dia yang karyawan kawan aku tadi ngomong kalau misalnya motor kau canya aku lihat tadi ada yang bawa. Atas kejadian ini korban melaporkan ke Polsek Sukarami dengan harapan sepeda motornya bisa segera kembali dan pelaku bisa ditangkap.
Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Polisi merekonstruksi pembunuhan yang menewaskan 1 orang warga Gandus, Palembang akibat permasalahan utang. 10 adegan diperagakan oleh tersangka yang disaksikan keluarga korban. Kegiatan reka ulang ini sengaja dilakukan di Polsek Gandus, Palembang untuk menghindari keributan dan amukan keluarga korban. Pelaku adalah Manto. Ia membunuh rekannya Rolis Christian akibat permasalahan hutang. Rekonstruksi kasus ini memperagakan 10 adegan oleh tersangka yang dimulai dari korban mendatangi tersangka untuk menagih hutang. Kondisi memuncak saat adegan ke-7 yang beradu senjata tajam antara korban dan tersangka disertai adu mulut. Pada adegan 8, tersangka menghujamkan senjata tajam pada bagian dada kiri korban yang langsung tergeletak dan tersangka melarikan diri. Rekonstruksi disaksikan oleh beberapa orang keluarga korban yang meminta tersangka dapat dihukum berat sesuai aturan. Ini kami berharap pihak dari kepolisian Gandus bisa menetapkan pasal pada tersangka yang sebenar-benarnya, yang seberat-beratnya. Kami berharap tersangka mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Jadi awalnya memang korban yang datang itu, Pak? Iya, memang seperti telah kejadian seperti rekonstruksi yang terjadi tadi. Kenyataannya tidak ada yang ditambah-tambah, itu fakta di lapangan, fakta yang terjadi. Sebelumnya pembunuhan ini terjadi akibat tersangka sakit hati atas ditagih hutang oleh korban sebesar Rp800.000 dengan suara keras di hadapan orang tuanya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, kita beralih ke informasi lain. Sudah 4 hari petugas gabungan berjibaku memadamkan kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir. Upaya pemadaman tidak hanya mengerahkan puluhan personel darat, namun juga melalui jalur udara. 2 helikopter bom air diterjunkan untuk memadamkan api yang kian meluas. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir belum tuntas dipadamkan. Api yang sempat padam kembali muncul di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir pada Selasa sore. Dua helikopter pembom air diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman melalui jalur udara. Kebakaran lahan sudah 4 hari melanda Kabupaten Ogan Ilir, namun api belum juga tuntas dipadamkan. Petugas gabungan masih berupaya memadamkan api dan mencegah kebakaran agar tidak terjadi semakin luas. Cuaca panas dan angin kencang menjadi tantangan petugas gabungan dalam memadamkan kebakaran lahan ini. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir tidak hanya merusak alam, tetapi asap yang ditimbulkan pun mulai mengganggu kesehatan warga sekitar. Saat ini kawan-kawan masih berjuang untuk melakukan kegiatan pemadaman. Mohon doanya. Untuk di lokasi ini sudah berapa kali Pak laku kebakaran? Untuk saat ini lokasi yang di Arisan Jaya ini, untuk di Desa Arisan Jaya sudah berapa kali kejadian karhutlah. Polisi kembali mengingatkan siapapun dengan sengaja yang membuka lahan dengan cara dibakar akan mendapatkan sanksi pidana dan denda miliaran rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.